Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Update dan langsung saja kita jelang segmen khusus bedah data bersama saya Rian Antono. Dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan hubungan Washington dengan Teheran dalam kondisi sangat baik di tengah upaya diplomasi untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir. Trump mengungkapkan bahwa putaran kedua pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan digelar akhir pekan ini. Pernyataan tersebut muncul setelah perundingan pertama di Islamabad, Pakistan gagal menghasilkan kesepakatan final. Trump menyebut Iran ingin membuat kesepakatan dan kini hubungan Washington dan Teheran sangat baik. Meski negosiasi sebelumnya belum membuahkan hasil, kedua pihak disebut masih membuka peluang untuk mencapai kesepakatan damai. Upaya diplomasi ini juga difasilitasi oleh Pakistan sebagai mediator utama dalam konflik. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa pembicaraan lanjutan difokuskan pada penghentian permanen konflik termasuk isu sensitif seperti program nuklir Iran dan stabilitas kawasan Timur Tengah, dan Trump bahkan membuka kemungkinan untuk menghadiri langsung penandatanganan kesepakatan jika tercapai, menunjukkan tingkat optimisme yang tinggi dari pihak Amerika Serikat. Extending the ceasefire with Iran. With who? With Iran. We're doing very well, I can tell you. Maybe it'll happen before that. I'm not sure it needs to be extended. Just so you know, Iran wants to make a deal, and we're dealing very nicely with them. We've got to have no nuclear weapons. If we do, that's a big factor. And they're willing to do things today that they weren't willing to do 2 months ago. The stock market is good. The oil prices are coming down. And it's looking very good that we're going to make a deal with Iran. And it's going to be a good deal. It's going to be a deal with no nuclear weapons. If there's no deal, would you be willing to extend the ceasefire, or will the fighting resume, Mr. President? I would say the fighting. If there's no deal, fighting resume. The next in-person Probably, meeting take maybe place? over the weekend. All right, will you send the Vice President? Mr. President, will you send the Vice Just so you understand, President? the blockade has been incredible. It's held. They're not doing any business. They're unable to do any business because of the blockade. And so the combination of having no Navy, having no Air Force, having no anti-aircraft equipment, they have nothing. Everything is gone, including their leaders. Now they have a new set of leaders, and we find them very reasonable. On the 20-year minimum to stop enriching uranium, would you? Well, we would that be haven't agreed to acceptable any- you? we Would haven't that be agreed to any. acceptable to you, sir? If that's the final sticking point? What Would you we be have is comfortable with we have a statement, very powerful statement, that they will not have, beyond 20 years, that they will not have nuclear weapons. That's beyond. There's no 20-year limit. We have a very good relationship with Iran right now, as hard as it is to believe. And I think it's a combination of about 4 weeks of bombing and a very powerful blockade. The blockade is maybe more powerful than the bombing, if you want to know. Ya, pemirsa, kadang kita bingung ya sebenarnya dengan eskalasi di Timur Tengah. Apakah memang sudah mulai menjelang damai atau justru memang masih panas? Karena kita tak bisa percaya dengan omongan dari Trump, inkonsistensinya ini terus terjadi, apa yang disampaikan tidak sesuai dengan realitas. Dan meskipun sempat terjadi gencatan senjata sementara, ketegangan di kawasan Timur Tengah ini belum benar-benar mereda, pemirsa. Seragam masih terjadi di beberapa titik, sementara jalur negosiasi diplomatik juga terus berjalan, menunjukkan situasi yang masih sangat dinamis dan belum stabil. Dan di tengah kondisi ini, perhatian dunia kembali tertuju pada perang besar Amerika Serikat. Bukan hanya sebagai pihak yang terlibat langsung dalam konflik, tetapi juga sebagai kekuatan militer global yang memiliki jaringan pangkalan dan pasukan di berbagai belahan dunia. Lalu sebenarnya menjadi pertanyaan, seberapa besar sih kekuatan militer Amerika Serikat dan bagaimana posisi globalnya dalam menghadapi konflik seperti yang terjadi di Timur Tengah saat ini? Terlebih kemarin sempat melakukan blokade di Selat Hormuz. Kita akan membahasnya, pemirsa, dalam kekuatan Amerika Serikat di balik konflik Timur Tengah. Kita akan lihat data di slide yang pertama terlebih dahulu. Untuk memahami kekuatan Amerika Serikat, kita perlu melihat bagaimana distribusi pasukannya di seluruh dunia. Karena memang kita ketahui, baik itu tentara-tentaranya ataupun juga basis-basis untuk militer sendiri disebar di berbagai negara. Dan kita akan membahas terlebih dahulu sebaran tentara Amerika Serikat di berbagai negara, di mana memang data terbaru ini menunjukkan bahwa kehadiran militer Amerika Serikat dikatakan memang masih sangat luas, pemirsa, dan terstruktur dengan konsentrasi utama berada di negara-negara sekutu. Kita akan lihat terlebih dahulu, pemirsa, di negara pertama. Di sini ada Jepang yang menjadi negara dengan jumlah personil Amerika Serikat terbanyak, mencapai lebih
di kisaran 52.000 orang, dan di posisi berikut juga ada Jerman, pemirsa, di kisaran 34.000. Angkanya disusul Korea Selatan lebih dari 26.000. 23.000 maksud kami pemirsa, lalu juga Italia di 12.000, hingga sampai kita melihat di Kuba di 572 pemirsa. Dan kalau kita lihat ada Italia dan juga Inggris di sini, mengapa ada tentara-tentara dari Amerika Serikat yang ditempatkan di dua negara tersebut, karena memang ini menjadi basis penting dengan masing-masing belasan ribu personil yang dijumlahkan sekitar 10 negara teratas ini menampung hampir 200.000 personil militer dan sipil Amerika Serikat, dan ini menunjukkan bahwa kehadiran Amerika Serikat bukan hanya besar tapi juga tersebar strategis di berbagai kawasan dunia. Distribusi ini mencerminkan prioritas geopolitik Amerika Serikat. Dan di Eropa misalkan kehadiran militer Amerika Serikat tersebar di sejumlah negara. Katakanlah saja di sini pemirsa ada Jerman, lalu juga di sini ada Italia, lalu juga di sini ada Britania Raya atau UK, juga ada Spanyol, di mana hingga Belgia pun juga ditempatkan karena memang menjadi tulang punggung pertahanan dari NATO. Sementara itu kalau kita lihat di Asia Timur, di sini ada Jepang dan juga Korea Selatan. Kenapa ada penempatan di dua negara ini? Karena ini menjadi garis depan menghadapi dinamika kawasan. Di sisi lain negara seperti Bahrain, lalu juga di sini ada Turki, pemirsa, lalu juga ada Spanyol, karena berperan sebagai titik logistik dan operasi regional. Artinya penempatan pasukan bukan sekedar simbol, tetapi bagian dari strategi global untuk menjaga stabilitas dan merespons krisis dengan cepat. Selain personel Amerika Serikat, ternyata kita juga memiliki beberapa data yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat memiliki jaringan pangkalan militer yang luas. Tercatat di sini pemirsa beberapa negara, dan kita kembali akan menjelaskan untuk Anda pemirsa, ada sekitar 128 pangkalan yang tersebar di hampir 49 negara. Dan kita juga telah melihat 10 negara teratas pemirsa, dan Jepang menjadi negara dengan pangkalan terbanyak. Di sini kita bisa melihat ada 14 pangkalan militer yang ditempatkan di Jepang. Sementara itu juga kita melihat di sini ada Filipina, Korea Selatan, Italia, Papua Nugini, lalu juga ada Jerman, Inggris, Poland, Kuwait, dan juga Australia. Dan kalau kita lihat di Eropa dan Timur Tengah juga memiliki peran penting pemirsa. Banyak dari pangkalan ini berada di jalur strategis dunia, terutama yang berkaitan dengan energi dan perdagangan global. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Amerika Serikat dibangun bukan hanya dari jumlah pasukan, tapi juga dari posisi geografis yang sangat strategis, dan ditampilkan dengan beberapa. Dari tadi dikatakan ada 49 negara, dan ini hanya 10 negara saja pemirsa dengan jumlah basis dari Amerika Serikat yang tertinggi. Lalu di sini kita melihat ada dua tokoh yang sedang hangat-hangatnya dibahas, Donald Trump dan juga Ayatollah Mojtaba Khamenei. Dua sosok ini memang kalau Anda mengikuti perkembangan baru-baru ini, Amerika Serikat memang mulai menaikkan tensi di Timur Tengah setelah memutuskan akan memblokade seluruh lalu lintas kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Mulai Senin kemarin, 13 April 2026 waktu setempat, walaupun memang mengaku telah menarik pasukannya sendiri. Dan kita ketahui memang hal tersebut dilakukan karena perundingan akhir pekan lalu antara Washington dan Teheran gagal menghasilkan kesempatan untuk mengakhiri perang yang sudah berlangsung sekitar 6 pekan. Di saat yang sama Washington juga menyatakan akan mulai menghancurkan ranjau laut yang ditebar Iran di sepanjang Selat Hormuz. Meskipun misi ini cukup mulia untuk dilakukan karena akan membuka kembali jalur lalu lintas kapal-kapal khususnya yang mengangkut energi. Namun praktiknya menjaga sekaligus membersihkan Selat Hormuz pemirsa, ini bukanlah operasi militer yang mudah. Lalu yang menjadi pertanyaan, kekuatan militer dan armada apa saja sih yang dipakai oleh Amerika Serikat untuk menjaga jalur ini, dan juga kalau memang membersihkan ranjau laut, kapal-kapal apa saja? Kami telah merangkum possibility atau sejumlah armada-armada yang dimiliki Amerika Serikat. Yang pertama adalah kapal perusak. Berdasarkan keterangan dari United States Central Command atau CENTCOM, Amerika Serikat ini telah mengerahkan 2 kapal perang jenis destroyer ke wilayah Selat Hormuz pemirsa. Kedua kapal tersebut adalah USS Frank E. Patterson Jr. atau DDG-121 pemirsa. Lalu juga selanjutnya ada USS Michael Murphy, DDG-112. Ini adalah 2 fotonya pemirsa, dan keduanya merupakan kapal perang canggih dari kelas Arleigh yang dirancang untuk membawa rudal, mengawal armada, serta menjalankan berbagai misi tempur di laut. CENTCOM menyebut kedua kapal ini sudah melintasi Selat Hormuz sejak 11 April dan mulai menjalankan operasi awal untuk mengamankan jalur pelayaran. Selain itu, kapal-kapal ini juga bertugas memastikan kondisi tetap aman sebelum tim khusus diterjunkan untuk membersihkan ranjau laut di kawasan tersebut. Selain kapal destroyer Amerika Serikat pemirsa, ada armada apa lagi pemirsa?
Kita akan melihat di sini ternyata ada teknologi siluman bawah air. Menariknya dalam operasi ini Amerika Serikat tidak hanya mengandalkan kapal perang besar. Salah satu peran penting justru datang dari teknologi yakni drone bawah air atau yang dikenal sebagai Unmanned Underwater Vehicle. Karena menurut United States Central Command atau CENTCOM, perangkat ini akan digunakan dalam operasi pembersihan ranjau di Selat Hormuz. Dan hal ini penting karena ancaman di kawasan tersebut bukan hanya serangan terbuka, tapi juga ranjau laut ini bisa mengganggu pelayaran dan juga tentunya membantu untuk membersihkan ranjau-ranjau laut pemirsa. Selanjutnya kita juga akan melihat sebetulnya ada armada apalagi. Kita telah melihat di sini ada fungsi drone. Selanjutnya ini adalah kapal induk Abraham Lincoln, di mana memang jangan lupa untuk memiliki kapal USS Abraham Lincoln ini saat ini beroperasi di kawasan Laut Arab, dan kapal ini berperan sebagai pusat kekuatan utama karena membawa berbagai armada udara dalam satu platform, mulai dari jet tempur, pesawat peringatan dini, hingga helikopter, semuanya bisa diluncurkan langsung dari kapal ini. Dan kapal ini sendiri merupakan kapal induk kelas Nimitz, yakni jenis kapal induk bertenaga nuklir milik Angkatan Laut Amerika Serikat, dan sudah beroperasi sejak tahun 1980-an dan hingga kini tetap menjadi salah satu tulang punggung kekuatan laut dari Amerika Serikat yang membuatnya sangat kuat, bukan hanya ukurannya tapi juga kemampuan udaranya. Dan kapal ini mampu membawa hingga puluhan pesawat dan helikopter dengan komposisi yang bisa disesuaikan tergantung kebutuhan misinya, pemirsa. Dan tentunya kita melihat dari sebaran pasukan di berbagai negara, jaringan pangkalan militer yang luas hingga kesiapan armada tempur di titik strategis dunia, semua menunjukkan satu hal, kekuatan militer Amerika Serikat bukan hanya besar, tapi juga terstruktur dan siap digerahkan kapan saja. Dan dalam situasi seperti ini, setiap langkah militer bukan hanya berdampak pada kawasan, tapi juga stabilitas global, termasuk energi, ekonomi, dan keamanan dunia. Dan dengan konflik yang masih dinamis, pertanyaannya bukan lagi seberapa kuat Amerika Serikat, melainkan seberapa jauh kekuatan itu akan digunakan. Dan demikian pada data, kita kembali ke Nusantara Economic Updates.